Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Eva. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mau bersyukur atas istirahat semalam. Dan pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk bangun dan untuk melakukan karya kami pada hari ini. Pagi ini sebelum kami melakukan kegiatan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa mau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan dan renungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah berlakulah ramah, kasih mesra, mengampuni. Terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-29 hingga 32, tetapi kita akan fokus pada ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu hari seorang putra altar sedang melayani pastor dalam misa minggu yang dilangsungkan di sebuah gereja desa kecil. Si anak lelaki yang bertugas sebagai putra altar itu gugup dalam tugas barunya di altar, sehingga tanpa sengaja ia menjatuhkan secawan anggur untuk perjamuan kudus. Si pastor desa langsung menampar pipi anak itu dan dengan nada yang kasar kemudian berteriak hingga terdengar oleh banyak orang yang hadir waktu itu. Tinggalkan altar dan jangan kembali. Ternyata peristiwa tersebut memahitkan hati si anak lelaki kecil itu. Di kelak kemudian hari, ia tumbuh menjadi besar dan dikenal oleh dunia sebagai Tito, yaitu pemimpin komunis yang menjadi pemimpin tertinggi di negara Yugoslavia dan memerintah dengan tangan besi selama berpuluh-puluh tahun. Suatu hari di sebuah katedral kota besar, seorang putra altar yang sedang melayani seorang uskup dalam misa minggu juga mengalami hal yang sama. Ia tanpa sengaja juga menjatuhkan secawan anggur untuk perjamuan kudus. Si uskup berpaling kepadanya, namun bukannya meresponnya dengan marah. Ia justru berbisik lembut. Dengan binar-binar di matanya, suatu hari kelak engkau akan menjadi pastor. Di kelak kemudian hari, anak kecil itu tumbuh menjadi besar dan dikenal di dunia sebagai Fulton Sheen, yaitu uskup agung yang diakui dedikasi dan kesalehannya. Kata-kata memiliki kuasa untuk menjadikan sesuatu baik maupun buruk, bahkan dapat memahitkan hati orang yang berdampak buruk di masa depan. Oleh karena itu, orang yang bijak akan berhati-hati dan menjaga sedemikian rupa agar kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya berkuasa untuk membangun dan bukan merobohkan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyadari kebenaran ini. Itulah sebabnya dengan tegas ia menasehati, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, pada ayat yang ke-32. Bukan hanya keramahan yang harus ditunjukkan dalam relasi kita dengan sesama,
namun juga sikap penuh kasih mesra, saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita melakukan semua itu di dalam keseharian kita? Bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni merupakan wujud nyata kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang rentan sekali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati sesama kami, bahkan tidak menyenangkan hati-Mu. Untuk itu Tuhan, ampunilah setiap kami, anak-anak-Mu yang lemah dan terbatas ini. Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kami sebagai anak Tuhan, bagaimana bukan hanya bersikap, tapi bagaimana ketika kami mengutarakan kata-kata kami, kiranya apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami utarakan, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu ini menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.